Sobat Warta, selamat datang di Warta Kema Talks. Terdepan, berimbang, mencerdaskan. Kembali lagi bersama saya, Krismeta Paulina yang akan membersamai Sobat Warta pada episode kedua yang berjudul Perempuan Bergerak. Nah, kita nih sudah kedatangan tamu yang sangat amat spesial nih, Sobat Warta. Kira-kira Sobat Warta semua ada nggak ya bisa nebak tamu spesial apa yang akan menjadi narasumber kita pada episode kali ini? Mungkin banyak dari Sobat Warta yang udah melek sama isu-isu sosial, politik, terutama nih yang di area regional dan nasional. Kira-kira ada yang bisa nebak gak ya tamu spesial kita saat ini? Oke, daripada nunggu yang berlama-lama nih Sobat Warta, langsung saja kita panggilkan tamu yang super duper spesial ini, yaitu Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo, Meng. Oke, Sobat Warta, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat amat spesial, Kak Cindy. Mungkin aku mau nanya juga nih ke Kak Cindy. Mungkin dari kita semua udah banyak yang kenal sama Kak Cindy nih, tapi nggak sepenuhnya Sobat Warta itu kenal sama Kak Cindy. Nah, mungkin aku mau nanya aja, boleh nih Kak Cindy, langsung aja perkenalan dari fakultas dan angkatan berapa? Oke, halo Sobat Warta. Perkenalkan, aku Cindy. Cindy Veronica Rohanauli, biasa dipanggil Cindy. Aku anak hubungan internasional FISIP Unpad dari angkatan 2022. Salam kenal Sobat Warta. Salam kenal Kak Cindy. Wah, keren banget ya Sobat Warta. Fun fact, aku tuh dulu di pilihan pertama SMPT tahun lalu itu HI loh Kak. Cuman ya nggak keterima. Cuman keren banget Kak Cindy, anak FISIP ya. Kira-kira gimana Kak Cindy kabarnya? How's your day Kak? Baik sih, kebetulan ya baik, tetap baik di masa-masa cuaca sedang bikin kita mudah Bener sakit ya, karena kan banget. lagi musim hujan juga, dan bagi orang-orang yang PP fighters kayak aku tuh kayaknya cukup struggle ya untuk bisa tetap menjaga kesehatan di hari ini gitu. Iya, maka dari itu ya Sobat Warta dan Kak Cindy juga kita harusnya mulailah ya mempertahankan kesehatan kita di tengah situasi dan cuaca yang kayak gini ya teman-teman Betul betul. semuanya. Oke, mungkin biar kita kenal lebih dalam nih maupun Sobat Warta dan aku bisa kenal Kak Cindy lebih dalam. Mungkin kita masuk ke segmen berikutnya yaitu Would You Rather. Tapi nih Kak Cindy, kira-kira Kak Cindy sendiri udah tahu belum ya ini kira-kira segmennya akan ngapain gitu? Belum. Jadi boleh ya di sharing-sharing aja gitu. Would you Oke. rather sih aku tebak, kayak tebak-tebakan gak sih? Kayak mungkin aku disuruh milih kali ya pilihan gitu. Bener banget. Oke, mungkin aku akan lebih menjelaskan ya ke Sobat Warta dan ke Kak Cindy juga. Di Would You Rather ini, Kak Cindy akan diberikan beberapa pertanyaan, lalu akan diberikan juga nih dua pilihan. Dan Kak Cindy akan memilih dari kedua pilihan tersebut, pilihan mana yang better yang akan Kakak Cindy ambil, lalu alasannya kenapa, begitu Oke, kira-kira. oke. Oke, mungkin langsung aja nih ya Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kira-kira Kak Cindy udah siap belum? Siap. Oke, pernah Tapi nggak nggak boleh ready? ya milih dua-duanya gitu? Gak boleh Atau dong. kalau oh nggak boleh, harus Gak boleh, milih. harus milih salah satu. Oke. Oke, Kalau pernah? nggak milih, Kalau nggak milih, nggak boleh. nggak boleh. Harus Oke, milih harus ya. milih ya. Satu Oke. ya, jangan buat Sobat Warta bingung ya Kak dengan pilihan Kak Cindy. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja nih Kak, masuk ke pertanyaan pertama. Ready ya Kak? Ready. Oke, pertanyaan pertama. Would you rather cuman punya jadwal satu kelas setiap harinya atau numpuk di beberapa hari dan punya hari-hari libur gitu, lebih banyak liburnya Kak? Oke, aku lebih prefer numpuk kelas. Jadi lebih banyak hari libur. Karena sebenarnya aku kan PP ya. Bener Jadi banget. kalau misalnya setiap hari ke Unpad kayaknya capek banget Capek karena banget. energi aku terbatas. Dan sejujurnya aku tuh tipe yang kalau misalnya udah lama di rumah, maksudnya kayaknya aku butuh seharian untuk mending aku punya banyak waktu untuk recharge gitu loh. Di sehari penuh daripada setiap hari aku harus PP, terus umurku udah habis di jalan karena lama banget kan PP, dan aku memanfaatkan sisa waktuku itu untuk recharge, kayaknya aku nggak mau. Jadi kayak mending aku
kelasnya numpuk di beberapa hari gitu. Bener banget, karena kan kayak waktu itu sangat amat mahal ya Kak Cindy ya. Betul, apalagi hari ini sih. Sobat Warta juga percaya ya waktu itu sangat amat mahal, maka dari itu kita butuh waktu-waktu yang kayak gitu di sela-sela hiruk pikuk ini ya. Betul. Bener banget. Oke Kak Cindy, makasih atas jawabannya. Kita Oke. lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kalau Kak Cindy liburan nih, cuma bisa liburan seumur hidup, tapi hanya boleh milih 2 tempat, yaitu pantai dan gunung. Kak Cindy kira-kira pilih yang mana tuh? Pantai itu udah pasti. Udah pasti ya. Bener. Oke. Sebenarnya antara pantai dan gunung itu sebenarnya jadi apa sih cukup pembahasan gitu ya di lingkup Kontroversial gitu ya. pergaulan aku hari-hari ini. Bahkan kayak kemarin kan sebenarnya aku habis dari gunung Nah, Puntang. iya. Nah terus kayak di sana tuh gak ada sinyal, terus kayak ya ampun dingin banget dan kayaknya untuk beneran ngedaki tuh capek kan. Kadang tuh aku suka nanya ke teman aku, apa sih sebenarnya yang maksudnya kepuasan apa sih yang didapatkan dari mendaki gunung, karena capeknya aja tuh capek banget. Kenapa nggak dengan ke pantai aja kita bisa mendapatkan kayaknya kepuasan yang sama ya, dalam artian menikmati alam gitu ya. Bener banget. Dan kayaknya aku nggak bisa deh nggak ada sinyal, nggak bisa dengar musik dan harus ngobrol kayaknya sama temen kan, dan ngedaki tuh capek, jadi aku milih pantai. Bener banget ya Sobat Warta semuanya. Apalagi di tengah kondisi cuaca yang sekarang lagi ekstrim. Betul. Kita juga nggak tahu curah hujannya gimana dan tanjakan trek buat ke gunungnya gimana. Jadi itu sangat amat mempertimbangkan juga ya Kak Cindy ya. Betul. Untuk liburan yang seumur hidup ini, meskipun kondisi cuacanya sekarang ya, tapi tetap aja itu menjadi pertimbangan gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Would you rather hidup di Hunger Games atau di Divergent? Jujur aku gak nonton dua-duanya. Oh my god. Jadi aku gak tahu filmnya. Aman banget Kak Oke. Cindy. Oke, mungkin aku bakalan ngasih cerita ya, sneak peek gitu supaya Boleh. Kak Cindy mungkin tertarik entah nonton Hunger Games atau Divergent, dan Sobat Warta juga bisa ngelihat gitu ya kira-kira sneak peeknya gimana. Kalau Hunger Games itu nanti Kak Cindy akan menjadi peserta di sebuah acara untuk bertahan hidup berdasarkan distrik-distrik. Kalau di Divergent itu Kak Cindy nanti akan hidup sebagai player nih, sebagai seseorang yang akan memilih sebuah kelompok berdasarkan kepribadian Kak Cindy gitu. Dan akan harus hidup selamanya di situ gitu kira-kira. Kalau dari Kak Cindy tuh, dari sneak peek barusan tertariknya kemana tuh Kak? Kayaknya berdasarkan penjelasan kamu aku lebih pilih Divergent sih. Walaupun aku gak tahu ya filmnya kayak mana. Cuman kayak lebih baik aku cari kelompok yang bisa menerima aku dengan karakterku gitu loh, daripada aku berusaha untuk fit in suatu kelompok yang udah ada gitu. Bener-bener, karena untuk survivalnya juga pasti bakalan kayak double job gitu kan, kalau misalnya kita berusaha fit in di tempat yang gak butuh kita, yang gak pengen kita. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Would you rather, ini mungkin rada lucu sih Kak, tapi kita lanjut aja. Makan nasi ayam geprek pakai susu dingin atau makan seblak kuahnya itu matcha gitu. Ayo, kira-kira aku Kak pencinta Cindy matcha, gimana? jadi menurutku pilihan kedua itu menistakan matcha. Aku gak mau jadi yang pertama. Bener banget, sepakat banget. Makan seblak pakai kuah matcha, Ih, gak kebayang. iya, bener Jadi yang pertama aja. Oke, aku juga sepakat sih dengan Kak Cindy sih. Lanjut kita ke pertanyaan kelima. Would you rather nih Kak, bawa dua backpack yang penuh ketika aksi atau nggak bawa apa-apa sama sekali ketika aksi? Sebenarnya prefer yang pertama sih. Cuman sebenarnya selama aku aksi sejauh ini, aku tuh selalu bawa backpack karena jadi biasanya tuh aku habis aksi pulangnya laptopan karena ada tugas yang harus dikejar. Oh my Iya. God. Work life Iya. balance. Jadi kayak ya ampun, ternyata walaupun dunia sedang kacau, tugas tuh tetap ada ya dan harus dikerjakan. Tanggung jawab nggak boleh. Betul, tanggung jawab akademik gak boleh ditinggalkan. Jadi ya sebenarnya yang pertama, tapi kenyataannya kayaknya sulit meninggalkan yang kedua gitu. Tapi sejauh ini berarti yang pertama ya Kak. Iya, kalau bisa memilih sih sebenarnya aku prefer yang pertama. Karena meskipun terlihat tidak taktis gitu ya, agak repot, tapi itu prepare banget. Oke.
Menarik banget nih jawaban-jawaban Kak Cindy. Terima kasih banyak atas jawaban Kak Cindy. Mungkin kita akan lanjut ke segmen berikutnya ya Kak Cindy. Oke. Oke, dari jawaban-jawaban yang sebelumnya tadi tuh bikin aku tuh makin kenal banget sama Kak Cindy kepribadiannya gimana. Mungkin Sobat Warta juga bisa menimbang-nimbang kira-kira Kak Cindy tuh kepribadiannya gimana gitu. Dari yang habis aku baca-baca nih Kak, dan ada juga informasi yang aku serap. Kak Cindy tuh pernah menang beberapa kali menulis gitu ya Kak. Berarti dari situ aja kita udah bisa ngelihat dan nangkep nih Kak Cindy ini orang yang sangat amat melek dalam isu-isu sosial, politik, regional dan nasional gitu ya Kak Cindy. Mungkin dari situ juga aku tuh mau nanya nih, di bulan April yang kemarin pun tuh beberapa rekan dari Warta Kema tuh nyimak Kak Cindy menjadi pembicara kan di Festival Bandung Menggugat di Dago Elos. Dan juga karena keaktifan Kak Cindy dalam bidang aktivisme mahasiswa tersebut bikin kita tuh jadi melek juga kan akan politik, bikin yang lainnya tuh kayak spread awareness gitu terkait politik gitu. Mungkin aku mau nanya sih Kak, kira-kira sejauh ini tuh Kak Cindy udah ikut turun aksi berapa kali dan udah di mana aja Kak? Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman Warkem udah nonton aku waktu di Festival Bandung Menggugat. Senang banget ternyata teman-teman Warkem hadir gitu. Kalau soal pertanyaan kamu udah berapa kali ya aku ikut aksi? Sebenarnya aku nggak pernah ngitung sih. Cuman keterlibatanku dalam aksi-aksi spesifik, aksi-aksi demonstrasi itu berarti sejak aku maba ya. Karena sebenarnya yang membuka pintu untukku bisa terlibat di aksi-aksi demonstrasi kutu karena aku terlibat di UKM. UKM ku tuh namanya Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis Unpad. Itu UKM level universitas di kampus di Unpad gitu. Dan sebenarnya kita tuh sebenarnya bukan yang LPPMD tuh sebenarnya nggak mewajibkan anggotanya untuk ikut aksi, tapi kadang tuh ketika diajakin aksi, aku tuh penasaran gitu kayak gimana ya aksi demonstrasi yang biasanya hanya aku lihat di berita gitu. Dan akhirnya karena aku itu masuk LPPMD sejak maba, jadi kayak setiap kali diajak aksi aku ikut gitu. Nah mungkin aksi pertamaku tuh yang aku ingat itu IWD. Itu IWD 2023 kayaknya. Iya, International Women's Day 2023. Itu kayaknya aksi pertamaku deh. Dan untuk aksi-aksi demonstrasi yang memang ada tahunan kayak IWD, May Day, aku setelah itu selalu mengupayakan sih untuk ikut gitu, untuk ikut turun gitu. Dan paling di beberapa event-event yang memang ada momentumnya gitu, kayak kemarin kayak pas RUU TNI atau misalnya apa ya yang kemarin demo Agustus gitu. Piknik yang Unpad juga aku ikut gitu. Aku selalu ingin ikut sih sebenarnya. Dan aku gak pernah ngitung juga tapi gitu. Jadi aku gak tahu sebenarnya kalau spesifik berapa, cuman sejauh ini cukup sering lah, bisa dikatakan cukup sering ikut gitu. Tapi aku biasanya yang di Bandung. Mainnya aku yang di Bandung. Aku hanya sekali pernah main ke yang Jakarta. Itu pun gara-gara ada akomodasi dari Unpad gitu. Jadi aku pengen lihat sebenarnya di Jakarta tuh yang membedakan aksi Jakarta tuh sama yang di Bandung tuh apa sih gitu. Barangkali ada hal yang bisa dipelajari gitu, atau ada hal yang beda dan unik untuk kita pelajari lebih dalam gitu. Mungkin tanggapan dari aku ya Kak Cindy, sebenarnya perbedaan antara Bandung dan Jakarta ini gak akan ada habisnya ya Kak Cindy ya. Karena sebenarnya demo pun ya kita turun aksi hanya untuk menyuarakan suara kita begitu ya Kak Cindy ya. Tapi balik lagi sih Kak Cindy, sering atau enggak seringnya itu kita pertimbangkan juga ya momentumnya, melihat isu-isu tuntutannya, poin-poin tuntutannya itu sesuai dengan isu apa tidak yang ada di status quo begitu ya Kak Cindy. Betul. Keren banget dari pengalaman Kak Cindy. Berarti udah berpengalaman banget ya Kak Cindy turun aksi. Sebenarnya nggak berpengalaman sih, karena aku juga dibandingkan teman-teman yang selalu prepare, sebenarnya mungkin soal keamanan tuh aku nggak begitu sejauh ini ya. Mungkin aku nggak begitu
aware gitu sama sebenarnya aspek-aspek keamanan apa aja sih yang harus aku jaga gitu ketika aksi dan lain sebagainya gitu. Pernah sih sekali capek banget gitu dikejar polisi gitu waktu May Day kemarin gitu. Iya Dan bener. aku jadi sadar gitu ternyata aksi demonstrasi juga butuh prepare loh, butuh persiapan loh gitu. Dan nah itu bahkan May Day kemarin tuh yang dikejar polisi aja itu tuh sebenarnya udah aksi keberapa aku gitu. Cuman Iya, iya. ternyata masih banyak ya yang perlu aku eh apa ya sebenarnya siapkan gitu. Dan aku jadi belajar sih sebenarnya aksi itu butuh apa aja sih secara fisik, mental dan juga secara alat instrumen gitu. Persiapannya banyak banget ya Jadi Kak. sebenarnya kayaknya untuk dibilang berpengalaman aku nggak seperti teman-teman frontliners gitu, nggak seberpengalaman itu juga sih. Aku biasanya memanfaatkan aksi sebagai ruang-ruang pertemuan aja gitu karena Bener aku bisa banget. ketemu teman-temanku dan itu tuh ruang-ruang perjumpaan yang tempat aku bisa belajar dan melihat aja sih sebenarnya kemarahan masyarakat tuh sebesar apa gitu. Bener-bener turun langsung itu kita bisa, artinya kita kayak berpijak lah pada tanah kan Mm-mm, tempat kita, karena mm-mm. kita juga pada dasarnya kita juga masyarakat sipil ya Kak. Betul, Nah betul. mungkin aku sedikit bertanya-tanya juga nih, kan gak semua perempuan nih bisa se-aware kakak Mm. gitu kan. Kira-kira apa yang bikin kakak itu berani buat unjuk rasa atau turun aksi gitu, dan kejadian menarik apa yang terjadi waktu kakak pertama kali ikut aksi? Oke. Jadi sebenarnya mungkin iya ya, aku menyadari bahwa aku nggak bisa bilang bahwa teman-teman perempuan itu semuanya kurang aware gitu. Tapi mungkin kalau dari apa yang aku lihat selama aku aksi memang secara jumlah teman-teman perempuan itu jumlahnya kalah sama laki-laki gitu ya, sepenglihatanku gitu. Dan apa sih yang menghambat teman-teman perempuan gitu ya? Mungkin macam-macam ya, karena kan sebenarnya banyak teman-teman perempuan yang mungkin takut gitu. Kalau dari teman-temanku tuh ada yang alasannya dilarang sama orang tua gitu. Padahal pengen ikut ya kak. Padahal ingin ikut, terus kayak takut karena ya berita-berita yang disajikan di medsos sekarang aja tuh beneran ngegambarin bahwa aksi itu ditangkap Brutal. polisi brutal dan memang framing-framing yang seperti itu gitu dan nggak nggak kaget kalau misalnya teman-teman perempuan tuh jadi lebih takut gitu ya karena Benar-benar. resikonya mungkin bagi mereka besar. Terus em, aku gak tahu sih, cuman ini pengalamanku sebagai perempuan ya. Walaupun kan sebenarnya nggak bisa digeneralisasi juga sih Iya benar. pengalamanku. Cuman yang aku beneran alami pertama kali ketika ikut aksi dan cukup menghambatku untuk terlibat di aksi-aksi itu ya. Kadang aku sesederhana aku tuh takut aja gitu loh. Dan aku tuh sebenarnya eh, sampai sekarang pun kayaknya belum tuntas gitu mendeskripsikan kenapa sih aku takut gitu. Cuman kadang tuh aku merasa bahwa suaraku tuh penting gak ya gitu, kayak suaraku tuh bisa didengar gak ya. Dan Karena kayak saking seringnya juga ya kak. betul betul jadi kayak di tengah masa aksi yang sebagian besar laki-laki tuh kadang untuk bisa berani orasi aja tuh kok rasanya berat ya gitu, kayak pikiranku tuh dipenuhi sama hal-hal kayak misalnya eh aduh jangan-jangan nanti kalau aku orasi tuh aku salah ngomong gitu, Iya atau enggak benar. kayak aku tuh takut apa sih tatapan mereka tuh artinya apa ya gitu. Judging Mm-mm, terkadang juga. kayak jangan-jangan mereka menatap aku seperti itu tuh di otaknya tuh mereka menghakimi kata-kataku gitu misalnya dan lain sebagainya gitu. Dan Belum tentu ya kak. betul, padahal kan sebenarnya itu masih di tataran asumsiku gitu. Dan Benar-benar. itu sih yang cukup membuatku takut tuh karena sebenarnya jumlah perempuan aja tuh kalah secara jumlah ya. Dan aku nggak merasa apa sih ada teman-teman perempuan yang apa sih? Walaupun sebenarnya ada teman-teman perempuan, cuman kayak aku tetap aja merasa takut kayak nggak cukup gitu dengan keberadaan mereka. Padahal mereka tuh baik banget sebenarnya kayak memvalidasi dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya apa sih yang menarik dari pengalamanku selama ikut aksi gitu, khususnya aksi yang pertama kali ya. Jadi sebenarnya kalau aksi pertama kali itu aku waktu itu terlibat jadi organizernya. Jadi ada semacam organizernya ya. Cuman itu tuh sebenarnya aliansi. Kita tuh aliansi terdiri dari banyak sekali kolektif di Bandung dan di Nangor gitu. LPPMD tuh juga masuk ke dalam aliansi tersebut yang namanya Simpul Puan. Ah
berarti Simple Puan benar, gitu. benar. Jadi aku di situ ambil peran gitu untuk membantu kerja-kerja pengorganisiran masa aksi ketika IWD 2023. Waktu itu aku jadi logistik sama temanku gitu. Dan kebetulan IWD tuh bisa dibilang bagiku ya adalah salah satu aksi yang cukup aman gitu dalam bukan aman sih. Sebenarnya semua aksi relatif aman, cuman em, cukup ramah lah ke teman-teman perempuan untuk memulai gitu, untuk bisa melatih keberaniannya ketika ikut aksi gitu karena sebenarnya banyak sekali perempuan di sana dan mungkin ruang aman dalam definisi eh, tidak merokok ketika apa sih namanya sedang aksi sedang terus berorasi dan lainnya. betul dan itu tuh lebih ditekankan gitu pokoknya emang kita berusaha untuk menciptakan ruang aman yang aman ketika kondisi tersebut ya dan banyak sekali kan teman-teman perempuan yang berorasi dan lain sebagainya dan karena banyak masa aksi perempuan tuh yang berorasi ya aku tuh jadi terdorong gitu untuk berorasi Keren pada banget. akhirnya Iya, gitu iya. walaupun sebenarnya nggak di yang 2023 sih aku orasi At least tapi yang mendorong. ya tapi setidaknya mendorong keberanianku untuk memulai di aksi-aksi berikutnya gitu. Iya bener banget ya semuanya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya kak. Nah, dari reaksi-reaksi yang udah Kak Cindi bilang barusan ya, mungkin kita langsung aja ke menyesuaikan pada judulnya nih kak, yaitu perempuan yang bergerak nih. Menurut kakak sendiri sih gimana? Seberapa penting aktif dalam aktivisme mahasiswa gitu? Kira-kira seberapa penting representasi perempuan dalam aktivisme mahasiswa gitu? Sebenarnya menurutku penting sih. Gak hanya perempuan sebenarnya. Teman-teman dari semua teman-teman dengan baik perempuan ataupun teman-teman minoritas gender itu tuh penting gitu ya untuk hadir di kerja-kerja pergerakan gitu ya. Mungkin aktivisme mahasiswa salah satu bagian dari gerakan itu gitu. Kenapa penting? Karena sebenarnya kan em, aku pikir perjuangan untuk merebut hak kita tuh nggak bisa direpresentasikan guys. Jadi kayak kita tuh nggak bisa mengharapkan ada orang yang demo untuk kita untuk memperjuangkan hak kita gitu. Harus kita sendiri yang maju gitu. Karena balik lagi gitu kayak perempuan pun sebenarnya bukan entitas yang homogen. Dia tuh perempuan tuh punya banyak layer identitas lain gitu. Apakah aku sama kamu kepentingannya sama itu aja kan belum tentu ya sebenarnya apakah perempuan yang duduk di istana dengan perempuan yang sekarang ini lagi belajar untuk bisa kerja gitu itu tuh kepentingannya sama gitu itu kan beda ya beda karena kita tuh punya layer identitas yang membentuk eh, pikiran kita persepsi kita terkait kebutuhan atau kepentingan itu gitu makanya aku tuh sebenarnya mengajak teman-teman semua sih perempuan atau teman-teman minoritas gender, teman-teman yang merasa dirugikan oleh kultur atau sistem-sistem yang menindas, oleh patriarki, oleh kapitalisme untuk maju gitu, untuk bergerak gitu. Kita lawan ketertindasan itu bareng-bareng gitu. Mungkin bisa dimulai ya dari hal-hal yang kecil dekat kita, nggak harus turun demo gitu melawan negara langsung gitu. Sebenarnya kan perlawanan dan aktivisme itu setidaknya menurutku tuh sudah seharusnya menjadi keseharian kita gitu loh karena ketidakadilan itu nggak hanya terjadi ketika kita gitu. iya dan nggak hanya terjadi ketika dalam relasi kita dengan negara tapi ternyata di ruang-ruang kecil kita tuh ketidakadilan itu terjadi gitu kayak di kampus deh di kelas kamu Mei kira-kira ada gak sih pernah gak sih dongkol sama dosen gitu misalnya Pernah banget pastinya. Iya Dongkol kan? sama dosen itu pastinya, apalagi yang hal sesimpel ini ketidakadilan buat aku ya kak. Ketidakadilan yang kayak misalnya mereka tuh main rubah jadwal tanpa sepengetahuan kita atau mungkin pemberitahuannya itu hamin 1 jam ketika kita sudah prepare untuk masuk ke kelas tapi mereka malah seenak hati untuk mengganti-ganti jadwal. Betul. Nah, kadang kan kita nggak ngerti ya. Dalam artian kadang, maksudnya kita kesel gitu, diperlakukan tidak adil seperti itu gitu. Nah, tapi kita pernah gak sih sebenarnya mengupayakan perubahan untuk mengubah relasi yang tidak adil tersebut bahkan di ranah terkecil kita ya? Kita pernah gak sih mengupayakan itu gitu? Nah, sebenarnya menurutku ya
perlawanan-perlawanan di lini-lini terkecil seperti itu sebenarnya penting banget gitu. Dan keterlibatan teman-teman perempuan, teman-teman minoritas gender dan teman-teman dengan identitas lainnya tuh penting karena kan aku pikir kita tuh dipersatukan sama kepentingan ya gitu, walaupun mungkin kepentingan kolektif gitu, dan kepentingan kolektif itu milik semua orang gitu yang ada yang mungkin identitasnya beragam gitu. Jadi menurutku aku mengajak sih teman-teman untuk kita sama-sama gitu membangun gerakan gitu, kita sama-sama mengorganisir diri, kita sama-sama belajar dan mengedukasi diri untuk membangun gerakan yang bisa melawan ketidakadilan yang seminimalnya terjadi di sekitar kita yang mungkin kerap kali luput untuk kita perjuangkan untuk lawan gitu. Kita gitu. biarkan saja begitu ya, Kak. Biasanya kita fokus sama yang gambaran besarnya langsung, padahal kan sebenarnya yang besar itu tuh ditopang sama yang kecil-kecil di bawah, betul. Kayak mungkin di Unpad ada KS kan, marak KS, terus misalnya UKT mahal gitu. Tapi seberapa melek sih kita sama isu-isu yang ada di dekat kita gitu. Kayak seberapa tahu sih kita hari ini sama kondisi teman-teman kita yang KIPK gitu, atau kondisi teman-teman kita yang mentalnya nggak baik gitu hari ini karena banyak tekanan struktural yang dia rasakan gitu. Dan itu sih gerakan kita tuh sebenarnya bisa mulai dari hal-hal yang kecil di sekitar kita gitu, hal yang kita temui sehari-hari, relasi kita sama teman kita, relasi kita dengan teman-teman kita yang beda gender, beda kelas sosial dan lain sebagainya, apakah hubungannya tuh sudah setara gitu, dan kalau nggak setara, nggak adil, apa yang harus dilakukan gitu. Bersuara ya, Kak Cindy. Karena sekecil Betul. apapun gerakan adalah sekecil apapun suara adalah pergerakan ya, teman-teman. Betul. Oke, mungkin jawaban-jawaban dari Kak Cindy benar-benar bikin aku makin amazed sih akan sosok Kak Cindy. Mungkin aku akan lanjut aja ke bagian yang kayak pesan dan kesan Kak Cindy nih buat perempuan di luar sana. Mungkin tadi udah ada beberapa ya, tapi yang kayak ingin kakak highlight gitu untuk perempuan di luar sana yang masih takut untuk bersuara. Mungkin mereka pun udah ngelihat nih dari berita-berita yang berseliweran tentang buzzer, tracking nomor telepon dan sekedar suara di media sosial gitu. Kira-kira apa yang kesan dan pesan yang ingin Kak Cindy sampaikan gitu? Aku pikir keberanian untuk melawan, keberanian untuk bergerak itu nggak datang dari ruang hampa, teman-teman. Dia tuh perlu latihan gitu, dia perlu exercise, dan mungkin keberanian itu tuh bisa muncul dari yaitu mulai dari melawan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita gitu. Kayak mungkin nggak harus dengan apa ya namanya, langsung bertindak gitu, tapi berani gak sih kadang kita untuk berpikir aja tuh hari ini kita berani gak sih gitu. Kayak itu kan jadi refleksi banget untuk menantang meta narasi atau narasi dominan yang setiap hari kita konsumsi itu, bahkan sejak dalam gagasan tuh kita berani gak sih gitu. Nah menurutku aku sih mengajak ya teman-teman perempuan dan teman-teman minoritas gender lainnya untuk ayo sama-sama berani gitu, dan berani itu ditularkan, teman-teman. Jadi semakin banyak yang berani itu akan semakin baik gitu, akan semakin banyak teman-teman yang bersuara tuh akan semakin besar gerakannya gitu. Aku tuh nggak bisa ada di sini kalau aku tuh nggak berusaha menantang diriku sejak awal gitu, bahwa oh aku nih sebenarnya merasa nggak nyaman dengan realitas yang terjadi hari ini gitu. Makanya aku memberanikan diri ikut aksi gitu. Daripada aku termakan persepsi gitu ya, maksudnya persepsi dan stereotipe aksi itu, kayak aksi itu beneran takut gak sih? Ya udah aku tantang aja diriku, maksudnya untuk ya udah aku mau cobain gitu. Aksi itu sebenarnya semenakutkan apa sih gitu. Dicoba dulu. Betul. Setidak-tidaknya mencoba dulu sih. Dan setidak-tidaknya punyalah keberanian untuk mencoba gitu. Kayak dan habis itu buktikan sendiri gitu. Sebenarnya beneran gak sih aksi itu semenakutkan yang kita pikirkan, yang orang-orang gambarkan? Oh ternyata setidaknya untukku enggak gitu. Ternyata itu tuh mitos-mitos juga, dan
kita tuh perlu bertanya gitu, mitos-mitos itu tuh sebenarnya yang produksi siapa gitu. Jangan-jangan emang kita sengaja ditakut-takutin untuk melawan gitu. Bener. Nah makanya untuk memperdikit suara kita juga. iya betul, untuk memadamkan suara kita kan. Jadi kayak cobalah gitu untuk berani dan percayalah bahwa keterlibatanmu seorang pun itu signifikan bagi orang lain gitu. Kayak keterlibatanku di aksi itu mengajak teman-temanku juga pada akhirnya untuk berani mengambil langkah dan melawan gitu pada akhirnya. Dan pesanku sih mulai dulu gitu. Mungkin dengan menantang gagasan-gagasan itu sejak dalam sejak dalam pikiran kita gitu. Baru kita coba untuk pelan-pelan mendemistifikasi lah kayak jangan-jangan gerakan tuh nggak semenakutkan itu, jangan-jangan gerakan tuh nggak sekacau sekeos yang digambarkan oleh nggak semuanya begitu dan ya lebih baik terjun langsung sih menurutku dan seminimalnya mencoba dan aku yakin sih sekecil-kecilnya keterlibatan kita dalam aksi itu pasti ada dampaknya gitu, entah bagi dirimu sendiri atau bagi orang-orang lain yang pada akhirnya menyaksikan kamu gitu. Dan kita kan sebenarnya bagian dari gerakan yang lebih besar ya gitu. Semakin banyak massa semakin baik, semakin banyak kesadaran kritis semakin baik karena dan semakin banyak yang berani juga semakin besar gerakannya gitu. Jadi menurutku pesanku berani untuk menantang sih sebenarnya. Punyalah keberanian untuk menantang dan ya kita harus membuktikan asumsi-asumsi itu gitu. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali gitu. Daripada menyesal karena tidak mencoba ya Kak Cindy. Betul. Keren banget Kak Cindy. Mungkin dari kesan dan pesannya itu juga kita bisa simpulkan ya teman-teman semuanya. Kalau kita tuh harus memiliki keberanian, at least kita coba aja dulu sekali ya Kak Cindy ya. Karena kita tuh sebenarnya kalau di mahasiswa sekarang tuh ingin menciptakan ruang aksi yang inklusif gitu. Kita ingin mengajak semuanya biar suara kita tuh semakin didengar oleh pemerintah ini. Karena kita juga hidup di sini ya teman-teman semuanya ya. Sobat Warke mungkin banyak juga yang merasa resah tapi nggak bisa bersuara Kak Cindy. Nah itu mungkin yang akan kita ubah, kita akan berusaha untuk merubah stigma mereka yang kayak aksi serem apa segala macem ya. Oke, itu akan menjadi penutup kita pada episode kedua Warta Kema Talks dengan Kak Cindy, yakni tentang perempuan bergerak. Karena udah ngobrol-ngobrol banyak nih Kak Cindy sama kita, udah berbagi banyak pengalaman dan sharing-sharing tentang tips and triknya nih, gimana kira-kira supaya kita tuh menciptakan awareness dan juga bisa bantu juga Sobat Warke yang ingin bersuara. Tadi kan juga dikasih ya tips and triknya gimana, at least mencoba dulu ya Kak Cindy ya. Oke, makasih banyak ya Kak Cindy Makasih juga teman-teman Warke. Sangat amat insightful dan menambah wawasan kita semua. Untuk Sobat Warta, terima kasih telah menemani aku dan Kak Cindy untuk bermain-main dan berdiskusi bareng nih. Untuk yang episode kali ini, nantikan episode-episode lainnya di Warta Kema Talks. Aku, Meita, pamit undur diri. Warta Kema Talks, terdepan, berimbang, mencerdaskan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia, Hidup perempuan yang melawan.